Agresi militer tentara Israel ke Palestina menimbulkan banyak korban jiwa. Aksi yang dikecam oleh banyak penduduk dunia ini berbuntut pada gerakan memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Di Indonesia, gerakan memboikot produk Israel juga bermunculan. Kalau saya pribadi sebagai Muslim, saya termasuk yang memboikot. Apalagi ditambah sekarang MUI sudah memberikan fatwa bahwa haram kita menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk dari Israel gitu ya. Terus pertanyaan, bagaimana dengan karyawan atau karyawati di brand-brand tersebut? Logika sederhananya lebih ke kalau memang produk-produk atau brand-brand tersebut diboikot dan jadi sepi, pasti brand-brand lokalnya juga ikut naik. Kurang setuju sih, karena kalau emang kita nggak mau beli produknya itu kembali lagi ke kita, terserah. Maksudnya, tapi kalau untuk boikot langsung perusahaannya dengan semua masyarakat Indonesia nggak boleh beli, kasihan sama orang-orang yang kerja di sana sih menurut aku. Teman-teman mungkin mikir ya udah sih kalau memang dukung Palestina cari kerja baru, tapi faktanya nggak segampang itu gitu sih. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 84 tahun 2023. Upaya genosida yang hari ini masih berlangsung itu tindakan haram dan terlarang. Demikian juga bagi upaya mendukung aktivitas pihak yang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas agresi Israel. Nah, disitulah fatwa ini menunjukkan posisi bagaimana keberpihakan kita terhadap nilai luhur kemanusiaan dan juga komitmen mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel banyak terdapat di Indonesia. Bahkan kampanye tidak membeli produk ini munculan di media sosial. Bila kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, apa dampaknya ke ekonomi Indonesia? Akankah gerakan ini berbuah pada pemutusan hubungan kerja? Halo, selamat malam pemirsa. Seruan boikot terhadap produk Israel dan juga produk pro-Israel terus mengemuka di tanah air. Bagaimana kemudian gerakan ini bisa berpengaruh kepada penjualan sejumlah produk tertentu, dan apakah memang jika produk ini ataupun gerakan ini dilanjutkan secara berkepanjangan, bagaimana dampak ke depannya? Lalu apakah seperti yang dikatakan sejumlah kalangan masyarakat, jika ini berpengaruh terhadap produksi yang terus menurun sehingga ini akan berdampak juga kepada para pekerja sehingga bahkan bisa berujung kepada PHK. Malam ini Indonesia Business Forum akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber dengan tema boikot produk Israel. Apa efeknya? Pada malam hari ini kami sudah kehadiran dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Mandey. Selamat malam Pak Roy, boleh digunakan mic-nya? Selamat malam. Oke, selamat malam. Selanjutnya juga ada pendakwah kita, Babe Haikal Hasan. Babe Haikal, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan juga ada ekonom kita, Bapak Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bapak-bapak kita langsung saja. Saya awali langsung ke Babe Haikal terlebih dahulu. Aksi seruan boikot produk Israel dan juga produk pro-Israel ini terus dilakukan. Bahkan tadi kita sudah lihat fatwa MUI ini sudah dikeluarkan pada tanggal 10 November. Atau ya 10 November ya, sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan produk Israel ataupun produk pro-Israel. Bagaimana melihat boikot yang dilakukan sejauh ini di tanah air, Babe? Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Untuk diketahui juga, sering saya dipanggil Ustadz ya Pak. Padahal 32 tahun saya di dunia sales dan marketing. Oh. Jadi mulai salesman tahun 90 sampai sekarang saya tetap melakukan aktivitas sales dan marketing. Jadi sudah benar di sini ya Babe ya? Undangan ini saya bilang, wah ini gue banget gitu ya. Gue banget. Saya senang banget gitu ya. Oke. Begini, pertama yang saya lihat itu ya, dampaknya tempat saya suka minum kopi udah sepi. Dan di pasar-pasar terus sudah mulai tergerus seperti gambar-gambar itu. Cuman yang harus kita kritisi adalah bukan dari fatwa MUI-nya. Fatwa MUI-nya baik-baik saja dong. Masa iya kita mendukung? Kalau jelas-jelas produk itu betul-betul mensupport tentara Israel. Karena tentara Israel kita tahu tidak berperi kemanusiaan, ya, membunuh dengan sesukanya. Bahkan menterinya mengatakan kita ini membunuh animal dalam Twitternya Menteri Pertahanan Israel. Sehingga dia nggak ada rasa bersalah. Percuma juga PBB memberikan gencatan senjata dan sebagainya. Ribuan korban jiwa juga sudah berjatuhan. Artinya MUI telah melakukan sebuah tindakan yang tepat, tetapi komanya ini
menjadi liar di pasar. Kenapa? Oh, produk Amerika boikot, produk Amerika boikot. Tidak semua gitu loh. Tidak semua. Jadi maksud saya gini, MUI yang sudah mengeluarkan fatwa haram, kita sepakat sekalian dong dengan daftarnya, bekerja sama dengan perdagangan, bekerja sama dengan misalnya modal gitu ya, BKP. Semuanya itu mesti satu paket gitu. Jadi maksudnya MUI itu seharusnya detail saja, merinci produk-produknya apa saja yang harus Iya kan bisa diboikot. dilihat gitu loh. Kalau kita minta benar-benar serius laporannya, makanan siap saji ini berapa persen digunakan untuk itu, kan kelihatan apa namanya dari portofolionya begitu ya. Nah itu nggak ada, sehingga yang terjadi di pasar sekarang liar gitu loh. Wah ini produk cut, just ini nggak fair gitu loh. Gini ya, untuk mendapatkan satu share aja, satu pajangan aja, itu kita tuh dulu ya berjuangnya tuh luar biasa gitu loh. Untuk mendapatkan tambahan satu slot aja di pasar retail, kita tuh nunggunya tuh berbulan-bulan gitu loh. Sampai dulu saya cerita sedikit, dulu kita perang di serangga gitu ya. Itu kita tungguin gitu loh. Begitu kompetitor pasang kita copot, kita pasang lagi. Nah perjuangan itu sekarang itu cuma 1 hari beres dengan isu ini produk Yahudi, gitu loh. Ya. Jadi hati-hati di sini. Oke, jadi harus berhati-hati dan sepertinya MUI juga harus merinci secara jelas. Saya langsung ke Pak Roy, betulkah itu sudah terjadi ada persepsi liar ya? Jadi ada produk-produk yang disasar yang seharusnya dirinci oleh MUI sesuai dengan fatwanya, harusnya produknya seperti apa? Sudah ada produk-produk seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau kami dari sisi pelaku usaha, itu lebih condong untuk yang pertama, kami ada berikan statement juga bahwa kami tentunya mengapresiasi pemerintah yang saat ini sedang mendukung perdamaian dan juga misi kemanusiaan yang berjalan. Itu kita sependapat karena kita semua tentu tidak ada yang mau kejadian ini dan kita berharap cepat selesai. Kemudian yang kedua yang kami mau sampaikan adalah bahwa di sini ada hak konsumen ya untuk memilih produk, kemudian juga mengkonsumsi produk yang biasa dipakai, biasa dipergunakan untuk ya mohon maaf keluarga misalnya, bayinya, anaknya, cucunya, mertuanya ya. Itu udah ada produk-produk yang memang sekarang dikonsumsi. Dan produk itu sebenarnya produk pro-Israel ataupun produk-produk yang lainnya? Nah, berkaitan pro-Israel dan sebagainya kan kami nggak mau menyentuh ke sana karena yang tadi saya setuju dengan Pak Haikal katakan ya kalau untuk urusan fatwa itu kan memang ada komunitas, ada organisasinya yang sudah melakukan ya kita negara demokrasi menghormati. Tetapi kembali lagi ini kita bicara hak konsumen untuk bisa mendapatkan produk untuk keluarganya. Nah ketika tidak bisa mendapatkan produk mereka mau mencari kemana atau bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, kita berharap ya pemerintah harus cepat turun, cepat memberikan tanggapan, memberikan bagaimana cara membalance ini ya. Karena ketika produk-produk itu tidak bisa disalurkan, bukan di retail yang terkena, justru di produsennya. Di sektor hulu, retail ini kan kita nggak pernah memproduksi barang. Kita hanya menjualkan saja. Tapi yang produksinya ini terjadi penurunan ya, nggak? pasti. Karena begitu pengurangan pembelian yang biasa dibelanjakan, kemudian sekarang berkurang, pasti produktivitas retail turun. Dan otomatis juga dengan pengurangan itu akan berdampak pasokannya juga akan turun. Nah pasokan turun, kita mau menjual yang juga sudah berkurang pasti nilainya. Jadi ini kita lebih mengarah kepada bagaimana supaya ini bisa kondusif, ya, tetapi juga semangat kemanusiaan dan perdamaian itu yang kita sama-sama dukung. Penurunannya sejauh ini sudah sampai mana? Sudah pada tahap membahayakan kah? Ya saat ini kita bicara baru lebih kurang kan ini masih dalam jangkauan 1 minggu 10 hari ya, 7-10 hari ini ya. Viral kemudian berkembang kemana berita-berita viral ini. Ya kita baru secara indikator saja sekitar 4-5% yang mulai terdampak yang melaporkan kepada kami. Penurunan dari penjualan yang selama ini berjalan ya. Dan ini tentunya mengurangi kontribusi konsumsi rumah tangga. Karena ekonomi kita itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga 51,8% oleh konsumsi rumah tangga. Nah jadi faktor ekonomi ini tentunya menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah kita. Dan kita berharap ini pemerintah harus hadir. Bagaimana kementerian lembaga yang terkait supaya dapat membalance
Artinya misi kemanusiaan itu bisa dijalankan dan misi perdamaian tetap dimaksimalkan. Oke, baik. Saya sekarang ke Pak Peter. Tadi kalau data yang dikemukakan oleh Pak Roy Mande, jadi ini memang sudah terjadi penurunan sekitar 4-5% untuk konsumsi. Ini kan sebenarnya hal yang harus diantisipasi juga. Di satu sisi, misi kemanusiaan ini juga tetap harus dijalankan. Prediksinya melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama ini kita harus memahami dulu arti boikotnya. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Roy kan bagaimana kita harus juga mempertimbangkan hak konsumen. Ya. Boikot itu bukan benar-benar melarang orang untuk mengkonsumsi. Boikot itu ajakan untuk tidak mengkonsumsi. Jadi konsumen masih berhak untuk memilih. Boikot itu tidak melarang orang, ya, tidak berhak untuk kita melarang orang. Jadi boikot misalnya terhadap produk tertentu yang dikonotasikan terkait dengan Israel itu tidak menyebabkan orang itu kehilangan hak konsumennya. Itu yang mungkin saya kira ini juga yang harus semua masyarakat Indonesia jangan sampai ada yang melarang orang lain. Boikot itu ajakan kepada kita. Artinya pilihan masing-masing. Ajakan dari Fatwa MUI yang mengatakan haram, ya, karena ada orang yang mengatakannya MUI bisa mengatakan haram, saya tidak mengatakan haram. Saya tetap mengkonsumsi. Itu juga tidak. Tapi MUI tidak akan. MUI itu sudah tepatkah menurut Pak Peter? Nah, kalau kita bicara tentang tepat atau tidak, saya sependapat dengan Babe Haikal tadi. Ini sangat tepat dalam artian karena boikot ini memposisikan kita. Ya, inilah posisi kita menghadapi tragedi kemanusiaan di Palestina. Inilah posisi kita adalah membela Palestina. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang paling rendah itu adalah kita tidak mendukung Israel. Dalam bentuk apa? Kita tidak mendukung produk-produk yang diproduksi Israel atau mereka yang ikut membantu Israel di dalam tragedi kemanusiaan itu. Jadi kita bicara ini bukan bicara tentang masalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Tetapi ini adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita sebagai sebuah bangsa yang berempati. Sejak awal kita kemerdekaan kita, sejak awal terjadinya tragedi kemanusiaan Palestina, Indonesia sudah memposisikan berdiri bersama Palestina. Menunjukkan bagaimana sikap kita, solidaritas kepedulian terhadap Palestina, dan kita ketahui ini juga boykot ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara, sampai 30 negara. Babe nanti boleh bisa memberikan tanggapan. Oh ya, silakan sedikit saja Babe. Gini, masalahnya adalah bukan masyarakat itu kehilangan daya pilih, Pak. Masalah yang lebih besar itu adalah tadi sebelum kesini saya menghubungi beberapa teman, PO tuh belum turun gitu loh, purchase order ya. PO dari hypermarket ini, supermarket ini tuh belum turun untuk teman-teman saya yang bekerja di yang notabene itu US gitu ya atau Israel ya, itu belum turun. Loh kenapa? Tumben ini, udah 3 hari nih, udah nungguin. Artinya barang itu yang diindikasi ya, itu udah mulai berkurang di supermarket. Bahkan beberapa toko retail menurunkan itu, takut berdampak pada penjualan yang lain. Akibatnya yang nggak fairnya itu meletakkan pajangannya lebih besar. Dan itu padahal kalau kita orang-orang sales pasti tahu ya, orang dunia pasti tahu bahwa penjualan kita share-nya sekian, maka kita boleh mendapatkan raknya sekian, di gondola sekian, floor display begini, dan orang sales pada tahu. Itu tuh udah berkurang, udah nggak ada. Jadi artinya itu betul-betul berdampak dong. Berdampak. Jadi masyarakat itu nggak bisa lagi memilih seperti Pak Ray tadi bilang, produk yang saya pakai kan biasa ini. Loh, udah nggak ada gitu, udah nggak ada karena PO-nya nggak turun gitu. Dan itu terjadi di pasar. Sudah terjadi, dampaknya sudah mulai dirasakan. Bahkan tadi temuan dari Babe Haikal ini beberapa produk ini sudah mulai menipis. Kita akan berbicara juga bagaimana dari sisi dampak ekonomi. Apakah betul-betul bahwa memang produk atau seruan boykot ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi Israel maupun negara-negara yang pro Israel, dan bagaimana juga dampaknya terhadap ekonomi Republik Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, kita akan bahas usai jeda.